Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Sinta Kurniasari. Saya Sulistia Hida Rusman. Kami akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial. Submateri pada pembahasan kali ini yaitu mencakup Yang pertama ada penyelesaian persamaan diferensial linear. Lalu pembahasan yang kedua ada aplikasi persamaan diferensial tingkat pertama pada temperatur. Dan pembahasan yang terakhir yakni aplikasi persamaan diferensial tingkat kedua pada sistem gerak bebas tak redam. Nah, langsung aja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai penyelesaian persamaan diferensial linear. Baik, yang pertama yakni pembahasan penyelesaian persamaan diferensial linear. Nah, persamaan diferensial linear ini memiliki bentuk umum dy per dx ditambah y dikali fungsi px menghasilkan fungsi dari qx. Nah, dari bentuk umum ini nantinya kita akan mencari sebuah persamaan yang bentuknya y sama dengan bentuk persamaannya ya. Nah, setelah dilakukan penyelesaian pada persamaan diferensial linear, maka diperoleh nah ini bentuk persamaannya, y sama dengan eksponen pangkat negatif integral px dx dikalikan dengan integral qx dikali eksponen pangkat px dx dari dx ditambah konstanta. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan aplikasi pada persamaan. Nah, di sini ada yang peluruhan, ada berupa peluruhan, pertumbuhan, dan ada perubahan temperatur dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi persamaan diferensial tingkat pertama pada temperatur. Nah, laju perubahan temperatur suatu benda adalah proporsional terhadap perbedaan temperatur antara benda tersebut dan medium sekitarnya yang dapat dirumuskan dengan dT besar per dt ditambah kT sama dengan KTM. Nah, T di sini merupakan temperatur benda, K di sini merupakan konstanta proporsionalitas positif, dan TM di sini merupakan temperatur medium sekitarnya. Nah, jadi kalau dari persamaan ini kalau kita umpamakan ya, ada suatu temperatur lingkungan dalam suatu ruangan, kemudian bendanya kita masukkan dengan temperatur yang berbeda dengan temperatur ruangannya, kemudian kita jumlahkan dengan laju pertumbuhan sehingga hasilnya adalah sama dengan dari si benda akan berubah temperaturnya sampai ke temperatur ruangan tersebut. Seperti itu. Nah, langsung saja kita pada contoh soal. Sebuah benda dengan temperatur 0 derajat Fahrenheit diletakkan dalam suatu ruangan yang temperaturnya dijaga pada suhu 100 derajat Fahrenheit. Nah, jadi misalkan di sini tuh ada sebuah oven ya. Ovennya itu suhunya itu konstan yakni pada suhu 100 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian ada benda dimasukkan ke dalam oven tersebut. Nah, suhu bendanya yakni 0 derajat Fahrenheit. Nah, setelah 10 menit temperatur dari benda tersebut berubah menjadi 25 derajat Fahrenheit. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukanlah waktu yang diperlukan sehingga benda tersebut mencapai 70 derajat Fahrenheit. Nah, jadi untuk bisa si benda yang tadinya 0 derajat menjadi 70 derajat itu waktunya itu berapa menit? Nah, lalu pertanyaan yang kedua yakni temperatur benda tersebut setelah 15 menit.
Nah, ini kan setelah 10 menit berubah jadi 25 derajat Fahrenheit. Nah, kalau waktunya 15 menit, berapa temperaturnya dari benda tersebut? Oke, langsung saja kita pada penyelesaiannya. Nah, dari persamaan yang telah kita bahas sebelumnya, diketahui bahwa persamaan laju perubahan temperatur suatu benda adalah dT besar, nah T besar ini temperatur ya, per dt kecil, ini waktu, ditambah kt besar sama dengan 100K. Nah, ini merupakan persamaan laju perubahan temperatur suatu benda. Nah, seperti yang kita ketahui dari bentuk umum persamaan diferensial linear, bentuk umumnya yakni dy per dx ditambah y dikalikan fungsi px sama dengan fungsi dari qx. Nah, sementara ini bentuk persamaan laju perubahan temperatur. Nah, dt besar per dt kecil ditambah k t besar sama dengan 100 k. Nah, ini bisa kita misalkan ya. Nah, ini sama berarti y itu merupakan t-nya ini. Nah, si px ini merupakan k, si qx ini merupakan 100k. Nah, nanti kita di sini akan mencari laju perubahan temperaturnya, bentuknya yakni y sama dengan. Nah, kan kalau persamaan sebelumnya y sama dengan. Nah, kalau sekarang berarti t sama dengan. Nah, kita lihat. Nah, bisa dilihat nih, kan tadinya bentuknya yang setelah diselesaikan dari bentuk umum itu y sama dengan eksponen dari pangkat negatif integral px dx dikalikan dengan integral qx dikali eksponen pangkat px dx tambah konstanta. Nah, karena tadi sebelumnya y itu merupakan t, jadi bentuk penyelesaiannya yakni t sama dengan eksponen pangkat dari integral k dt dikalikan dengan integral 100k dikali eksponen pangkat k dt ditambah c. Nah, dari persamaan ini kita bisa integralkan. Nah, hasilnya yakni eksponen pangkat min kt dikalikan 100k dikali eksponen pangkat kt per k ditambah c. Nah, sehingga menghasilkan T sama dengan 100K dikali eksponen pangkat min KT dikalikan dengan E kali KT per K ditambah C dikali eksponen pangkat min KT. Nah, selanjutnya kita operasikan ya. Bisa kita lihat yang tadinya bentuk yang ini jadi yang ini. Nah, ini masing-masingnya kita ini karena min 1 pangkat min 1 ya. Ininya 1 berarti kalau dikalikan tinggal pangkat pangkat 0. Eksponen pangkat 0 itu ya 1 ya. Jadi hasilnya 100K per K ditambah C dikali pangkat min KT. Nah, dari sini kita hasilkan sama dengan T sama dengan 100 ditambah, ini K-nya dihilangkan ya, jadi 100 ditambah C dikali pangkat min KT. Nah, kita ketahui bahwa pada T sama dengan 0 menit dan temperaturnya 0 derajat Fahrenheit. Nah, kita bisa lihat di sini T sama dengan 100 ditambah C dikali pangkat 0. Nah, ini T-nya kita kalikan dengan 0. Jadi pangkatnya 0 sehingga temperatur sama dengan 100 ditambah konstanta. Nah, jadi karena di sini T-nya juga 0, konstantanya jadi negatif 100. Sehingga jika kita ganti ya dari persamaan ini dengan C-nya min 100, kita akan menghasilkan persamaan T besar sama dengan 100 dikurangi 100 dikali pangkat min KT.
Setelah didapat persamaan temperaturnya, yaitu T sama dengan 100 minus 100 dikali epsilon pangkat negatif KT, maka kita akan menyelesaikan persamaan diferensial temperaturnya, yaitu ketika waktunya 10 menit, maka benda tersebut temperaturnya akan berubah menjadi 25 derajat Fahrenheit. Lalu kita tinggal substitusikan aja, kita ganti waktunya menjadi 10 dan temperaturnya menjadi 25. Lalu 100 ini kita pindah ke ruas kiri, maka 25 minus 100 sama dengan negatif 100 dikali epsilon pangkat negatif 10K. Lalu hasilnya adalah negatif 75 sama dengan negatif 100 dikali epsilon pangkat negatif 10K. Lalu kedua ruas tersebut kita kalikan dengan negatif, maka hasilnya akan positif ya. Negatif kali negatif itu positif. Jadi 75 sama dengan 100 dikali E pangkat negatif 10K. Nah, 100 ini kita pindahkan lagi ke ruas kiri. Di ruas kanan ini 100 itu perkalian. Nah, jika dipindah ke ruas kiri, maka itu akan menjadi pembagian. Jadi, 75 dibagi 100 sama dengan E pangkat negatif 10K. Lalu hasilnya itu 0,75 sama dengan epsilon pangkat negatif 10K. Nah, setelah ini kita bisa mencari nilai K-nya itu berapa. Maka kita akan lengkan sisi kiri dan sisi kanan tersebut gitu agar eksponen itu hilang. Jadi untuk mengembalikan eksponen ke perhitungan awal, kita akan menggunakan logaritma natural. Jadi ln 0,75 sama dengan ln dikali epsilon pangkat negatif 10K. Lalu hasil dari ln 0,75 ini adalah negatif 0,28768 dan hasil dari ln epsilon 10K adalah negatif 10K. Nah, untuk mencari ln 0,75 ini bisa menggunakan kalkulator atau juga menggunakan mikroskop Excel. Lalu kedua ruas kita kalikan negatif, maka hasilnya akan positif. Nah, kemudian kita bisa mencari K-nya. K-nya kita pindahkan ke ruas kiri, lalu 0,288 dibagi 10. Maka hasilnya yaitu K sama dengan 0,0288. Sehingga akhir dari persamaan temperatur ini yaitu T sama dengan 100 minus 100 dikali epsilon pangkat negatif 0,0288 T. Lalu kita akan menjawab pertanyaan yang pertama yaitu yang A. Kita sudah dapatkan persamaan temperaturnya yaitu T sama dengan 100 minus 100 dikali epsilon pangkat negatif 0,0288 T. Nah, pertanyaannya, waktu yang diperlukan sehingga benda ini mencapai 70 derajat. Kita substitusikan aja, kita ganti temperaturnya ini menjadi 70. Sehingga 70 sama dengan 100 minus 100 dikali epsilon pangkat negatif 0,0288 T. Lalu angka 100 ini kita pindah lagi ke ruas kiri menjadi 70 minus 100 sama dengan negatif 100 dikali E pangkat negatif 0,0288 T. Sehingga hasilnya negatif 30 sama dengan negatif 100 dikali epsilon pangkat negatif 0,0288 T. Nah, lalu negatif 100 ini kita pindah ruaskan ke kiri, maka akan menjadi negatif 30 dibagi negatif 100 sama dengan epsilon dipangkat negatif 0,0288 T. Hasilnya menjadi 0,3 sama dengan E pangkat negatif 0,0288 T. Lalu kita lengkan
menjadi ln 0,3 sama dengan ln epsilon pangkat negatif 0,0288 T. Nah, hasilnya ini dari ln 0,3 yaitu negatif 1,204 dan untuk ln epsilon pangkat negatif 0,0288 T ini menjadi pangkatnya ya yang diambil, jadi negatif 0,0288 T. Nah, untuk mengingatkan kembali, mencari ln 0,3 ini bisa menggunakan kalkulator dan juga mikroskop Excel. Lalu kita cari T-nya, kita pindah ruaskan negatif 0,0288-nya ini menjadi pembagian, maka didapat T-nya itu adalah 41,8 menit. Lalu untuk menjawab soal yang kedua, yaitu yang B, pertanyaan yang kedua ya, temperatur benda tersebut setelah 15 menit. Sama, kita akan mensubstitusikan waktunya ini menjadi 15, maka kita akan mencari temperaturnya. Lalu kita kalikan negatif 0,0288 ini dengan 15, maka hasilnya negatif 0,432. Nah, lalu persamaannya akan menjadi T sama dengan 100 minus 100 dikali 0,6492. Lalu 100 ini dikalikan ya dengan 0,6492, maka menjadi T sama dengan 100 minus 64,92. Lalu didapat T-nya ini sama dengan 35,08 derajat Fahrenheit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi persamaan diferensial tingkat kedua pada sistem gerak bebas tak redam. Nah, sistem gerak tak teredam dengan Ft sama dengan 0 dan D itu sama dengan 0. Yang diawali dengan model sistem gerak harmonik bebas tak teredam, di mana rumusnya yaitu M dikali D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah KY sama dengan 0. Nah, gerak benda yang didapatkan dengan menyelesaikan PD di atas ini, jika persamaannya itu dibagi dengan M, maka hasilnya akan menjadi D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Maka kita akan turunkan menjadi D pangkat 2Y per DT pangkat 2 ditambah omega pangkat 2Y sama dengan 0. Nah, jadi omega itu sama dengan akar dari M per K. R pangkat 2 ditambah omega pangkat 2 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan diferensial karakteristik. Nah, lalu untuk akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1,2 plus minus I omega. Lalu kita dapatkan penyelesaian persamaan diferensial umumnya yaitu YT sama dengan C1 cos omega T ditambah C2 sin omega T. Nah, lalu jika persamaan umum diferensial tadi kita dikali dan dibagi dengan akar C1 pangkat 2 ditambah C2 pangkat 2, maka persamaan ini akan menjadi YT sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat buka kurung akar C1 per C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali cos omega T dijumlahkan dengan akar C2 per akar C1 kuadrat plus C2 kuadrat dikali sin omega T tutup kurung. Nah, lalu jika didefinisikan ini R ini sebagai
akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, lalu cos theta sama dengan akar C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, dan kemudian untuk sin theta itu menjadi sama dengan akar C2 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Maka persamaannya ini akan menjadi YT sama dengan R buka kurung cos theta dikali cos theta omega T ditambah sin theta dikali sin theta dikali omega T tutup kurung. Nah, di sini R ini merupakan amplitudo sistem gerak harmonik dan theta-nya ini merupakan sudut fasa, omega-nya ini merupakan frekuensi di mana omega itu akar dari M per K. Lalu, jika suatu siklus bergerak harmonik yang terjadi ini digambarkan dalam unit waktu 2V, maka frekuensi ini akan didefinisikan menjadi F sama dengan omega per 2V, maka periode gerak harmoniknya ini menjadi T sama dengan 1 per F sama dengan 2V per omega sama dengan 2V akar M per K. Nah, di sini terdapat dua gambar grafik. Yang pertama ini grafik gelombang. Ini merupakan grafik tentang ilustrasi gerak harmonik, di mana persamaannya yaitu YT sama dengan R dikali cos buka kurung omega T minus theta tutup kurung. Nah, untuk grafik yang kedua ini merupakan grafik ilustrasi hubungan antara C1, C2, R, dan theta. Baik, kita masuk pada contoh kasus. Di sini ada sebuah contoh sistem gerak harmonik pada benda yang bergantung pada pegas. Jika massa benda M sama dengan 1 per 4 kg dan konstanta pegas K sama dengan 16 N per M dengan redaman sama dengan 0, pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Nah, sistem tidak diberi gaya luar. Yang ditanyakan yang A, tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh kasus di atas. Lalu, soal yang B, tentukan persamaan gerak benda. Dan soal yang C sama dengan tentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Kita masuk pada pembahasan. Pada penyelesaiannya. Yang A, model persamaan sistem gerak harmonik pada pegas. Nah, ini persamaannya yakni M dikalikan D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah D dikali DY per DT ditambah KY sama dengan FT. Nah, pada contoh kasus diketahui redaman D sama dengan 0, gaya luar sama dengan 0, massa M sama dengan 1 per 4 kg, konstanta pegas K sama dengan 16 N per M. Sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas itu menjadi 1 per 4 dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Nah, dengan solusi awal pada posisi benda Y 0 sama dengan 1 dan kecepatan awal benda DY per DT 0 sama dengan negatif 8. Nah, soal selanjutnya yakni persamaan gerak benda. Persamaan gerak benda pada soal sebelumnya ya kita mendapat yakni 1 per 4 dikali D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Nah, kita kalikan dengan 4 supaya bentuk 1 per 4-nya ini tidak bentuk pecahan ya. Jadi, sehingga didapat D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah 64Y sama dengan 0. Kita ketahui bahwa Y0 sama dengan 1 dan DY per DT 0 sama dengan negatif 8. Penyelesaiannya adalah yang pertama persamaan karakteristik dari persamaan diferensial di atas, yakni
R kuadrat ditambah 64. Nah, karena kita mengetahui bahwa omega 0 kuadratnya itu sama dengan 64. Lalu akar-akar persamaan karakteristik dari R sama dengan plus minus I8. Karena telah kita ketahui bahwa omega 0 itu adalah 8. Sehingga solusi umum PD yakni YT sama dengan C1 dikali cos 8T ditambah C2 dikali sin 8T. Nah, dengan memasukkan syarat pada kondisi awal, maka diperoleh Y0 sama dengan C1 sama dengan 1. Y aksen 0 sama dengan 8C2 sama dengan min 8. Sehingga diperoleh bahwa C sama dengan negatif 1. Sehingga persamaan gerak benda adalah YT sama dengan cos 8T dikurangi sin 8T. Kita masuk pada soal yang ketiga. Menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode. Dengan membentuk persamaan sama dengan persamaan dalam satu sinus atau kosinus ya. Bentuk umum persamaan satu sinus atau kosinus dari sistem gerak pada pegas adalah YT sama dengan R cos omega 0T dikurangi theta. Kita ketahui bahwa omega 0-nya tadi itu 8, jadi kita substitusikan sehingga diperoleh YT sama dengan R cos 8T dikurangi theta. Dengan R sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, lalu tan theta sama dengan C1 per C2, lalu frekuensinya yaitu omega 0 per 2pi, dan untuk periode itu merupakan 1 per V, sehingga sama dengan 2pi per omega 0 ditambah 2pi akar M per K. Nah, kita peroleh bahwa pada soal sebelumnya C1 itu merupakan 1 dan C2 itu merupakan negatif 1. Nah, kita substitusikan sehingga amplitudo di R itu akar 1 ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Dan untuk frekuensinya yaitu omega 0 per 2 pi. Omega 0-nya tadi kita ketahui 8. Kita substitusikan sehingga diperoleh 8 per 2 pi atau 4 per pi. Untuk periode sendiri kita ketahui rumusnya 1 per frekuensi, jadi 1 per 4 per pi. Sehingga periodenya adalah pi per 4. Untuk tan theta itu karena C1 per C2 itu negatif 1 sehingga berada di kuadran 4. Dan untuk sudut fasanya yakni sudut fasa theta yakni 7pi per 4. Nah, dari rumus umum satu sinus atau kosinus sistem gerak, rumusnya yakni R cos 8T dikurangi sudut fasa. Nah, di sini sudut fasa tetanya itu 7pi per 4, kita substitusikan, R-nya juga kita substitusikan, sehingga didapat bahwa YT sama dengan akar 2 cos dikali 8T dikurangi 7pi per 4. Nah, grafik di samping ini merupakan ilustrasi sudut fasa pada contoh kasus ini. Nah, lalu untuk gambar ini merupakan harmonik benda pada pegas yang memiliki R sama dengan akar 2, F sama dengan 4 per pi, dan sudut fasanya yakni 7pi per 4. Nah, bisa dilihat ya gerak bendanya ini seperti pada gambar. Untuk itu saya kembalikan pada moderator.